Rumah dinas Bupati Belitung Timur ini adalah rumah dinas yang didapat dari PT Timah TBK. Karena ini dulunya adalah komplek perumahan PT Timah dan ini menjadi kompensasi daripada PT Timah terhadap pemerintah daerah. Sehingga dapatlah pemerintah daerah aset rumah dan tanah yang dimana rumah ini adalah rumah pejabat atau kuasa daripada PT Timah yang dibangun sejak zaman kolonial Belanda, di perkiraan sekitar tahun 1920-an dibangun. Dan ini merupakan komplek perumahan para pejabat dan karyawan Timah yang memiliki golongan setap ke atas pada waktu itu. Aku menempati rumah dinas ini sejak aku menjabat sebagai wakil bupati di tahun 2015 aku jadi wakil bupati dan menempati jabatan sebagai wakil bupati. Aku diam di rumah dinas wakil bupati. Setelah itu menjabat sebagai bupati, aku pun tidak pindah rumah, tetap di sini, dan alhamdulillah aku sudah 6 tahun diam di daerah rumah dinas ini, dan luar biasa pemandangannya, terus suasananya, dan ini menciptakan kondisi wisata yang bagus kalau kita tata dengan baik. Cuman masih banyak kendala yang harus kami hadapi terhadap komplek perumahan di Bukit Samak. Pertama, aku masuk ke rumah dinas ini untuk menjabat jadi wakil bupati. Memang banyak informasi ataupun cerita gitu terhadap hal-hal yang menyangkut klinik gitu. Kalau satu uka-uka kata orang kan, bahwa rumah itu ada inilah, ada hantu tak berkepala, terus ada nona Belanda, ada beg kecil segala macam gitu kan. Dan pertama kali masuk memang ada cerita itu ada benar juga gitu kan. Mungkin karena dia kenalan dengan kita, karena kita orang baru numpang di rumah itu gitu kan. Nah, itu hanya berlangsung seminggu lah setelah masuk ke rumah dinas wakil bupati. Karena setelah itu kan rumah ini kan dipakai ibadah, dipakai pengajian, dipakai yasinan, dan dipakai sholat. Alhamdulillah sejak itu sampai dengan sekarang alhamdulillah udah ada sih hal-hal yang diceritakan orang itu menjadi satu hal yang menakutkan, tidak ada, alhamdulillah. Dan sampai dengan hari ini 6 tahun aku diam di sini, anak aku juga yang bungsu pernah diam di sini, sekarang di kuliah di Jakarta. Alhamdulillah ada menemukan hal yang aneh-aneh lah. Dan semua orang, setiap orang yang datang ke sini selalu memberikan cerita yang mistis gitu. Tapi alhamdulillah kami menjalani tidak ada apa-apa lah, alhamdulillah. Dan justru kalau informasi ada hantu tak berkepala gitu ya, terus ada bule segala macam, ada beg kecil, ya alhamdulillah lah, belum sempat itu, mudah-mudahan janganlah. Dan tapi rumah ini jelas, rumah ini menarik, dingin pada malam hari dan memiliki pemandangan yang indah. Setelah itu suasananya ini sekarang sedang aku tata untuk menjadi objek wisata baru, yang sebelumnya ini kawasan hutan yang tidak dirawat gitu kan. Karena jangan sampai juga kawan-kawan di luar menganggap Pemda Beltim tidak peduli dengan Bukit Samak. Tapi ini perlu diketahui bahwa Bukit Samak itu sebenarnya bukan milik Pemda. Bukit Samak itu masih dimiliki oleh PT Timah dan juga sudah diambil alih oleh grupnya GMB. Nah, sampai dengan hari ini sudah cukup lama ditelantarkan, sehingga kami merasa ya Pemda tidak bisa berbuat banyak untuk mengembangkan Bukit Samak sebagai objek wisata yang lebih baik gitu. Padahal ini sangat menarik, sangat bagus. Ada lapangan golf yang 9 hole, ada rumah-rumah Belanda yang memiliki arsitektur yang sangat bagus. Nah, tapi ya kami tidak bisa berbuat banyak karena memang ini masih dikuasai oleh orang-orang di luar yang memang belum sempat, kami tidak bisa mereka untuk menyelesaikan ataupun memberikan penjelasan terhadap rumah yang ada di komplek Bukit Samak ini gitu. Kalau untuk masyarakat ya, harapan aku Bukit Samak ini agar segera bisa diselesaikan. Kami lagi segera mencari kontak person untuk bisa menjembatani kami untuk ketemu dengan pemilik lahan ini, yaitu Pak Agus Suparmanto. Mudah-mudahan beliau bisa berkolaborasi dengan Pemda Belitung Timur untuk mengembangkan Bukit Samak ini menjadi daerah wisata yang baik. Setelah itu bagi masyarakat, selama ini kan sejak ini kami buka menjadi daerah wisata,
termasuk Padang Golok. Banyaklah orang datang ke Bukit Samak untuk berfoto-foto, bahkan ke rumah dinas pun masuk ke rumah dinas untuk berfoto-foto. Dan aku pada prinsipnya tidak pernah menghalangi masyarakat untuk berfoto ataupun untuk masuk ke rumah dinas, karena ini kan adalah rumah yang juga bagian daripada heritage. Jadi orang bisa menikmati rumah ini, bisa melihat rumah ini, walaupun rumah ini tidak banyak isinya, sederhana. Rumah jabatan bupati ini sederhana, tidak ada yang aneh-aneh gitu kan. Tapi intinya bahwa orang bisa menikmati keunikan ataupun keindahan daripada arsitektur Belanda dengan pemandangan yang cukup menarik dan indah untuk dinikmati oleh orang, sehingga orang bisa berfoto bersantai di rumah dinas bupati ini. Dan ini dalam tahap terus untuk kami benahi akan menjadi sebuah tempat wisata juga yang menarik bagi orang-orang yang ingin berfoto-foto di wilayah Bukit Samak ini. Pintu utama rumah dinas bupati, begitu matahari terbit dari timur, itu dia akan naik ke atas dan akan masuk sinar matahari itu ke rumah dinas ini, dan dia akan sampai ke dapur. Ya, di saat matahari tegak pun dia akan naik dan ini langsung masuk ke rumah dinas. Dan ini bangunan ini masih bangunan asli, ya, bangunan asli dan tidak pernah diperbaiki, hanya mengganti posisi-posisi yang rusak-rusak saja. Dan di hadapan kita ini laut pantai Olivier, dan di sini adalah lapangan golf Kencang 9 Hall. Dan ini merupakan suasana yang luar biasa. Kalau kita stres, nah inilah pemandangan yang indah gitu ya.